Jangan jalan terus. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki minggu ke-6 sesudah Pantekosta. Memulai suatu percakapan dalam pelayanan yang baik akan membawa dampak positif bagi pembangunan hidup pribadi dan berjemaat. Mengapa demikian? Sebab dalam pelayanan kasih juga ada godaan dari iblis untuk merusak persekutuan dan adanya ketidakmampuan untuk berbesar hati dan hidup bersama dengan menerima perbedaan sebagai realitas, sehingga mau mengelolanya secara dewasa. Hari ini kita akan beribadah dan menerima sakramen perjamuan kudus yang menjadi tanda yang kelihatan bagaimana Allah tetap memberi dirinya sehingga menjadikan kita semakin beriman teguh dan optimis. Mungkin saja kita mengalami kesulitan dalam mengelola hidup bersama. Firman Allah yang disampaikan dalam khotbah dan sakramen perjamuan kudus ini hendaknya meyakinkan kita terus membangun. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam ibadah minggu pagi ini, kita akan menggunakan tata ibadah minggu bersahaja. Pelayanan ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Soeharto Harjowinoto MSI. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 6, bait 1 dan 4, Bernyanyilah Orang Percaya. Bernyanyilah orang percaya, berkabar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam deritaku. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang. Penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dari Mazmur 111 ayatnya yang pertama. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa. Kami menyadari akan segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam hidup bersama sebagai persekutuan Kristen, terkadang kami kurang bisa menahan diri, sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan. Kami tahu bahwa hanya karena kasih-Mu, kami dipersatukan dan seharusnya bersyukur dan memuliakan-Mu. Namun kenyataannya, ada saja pementingan diri dan perselisihan. Kepadamu ya Allah, kami mengaku dan berserah. Atas semua kesalahan dan dosa kami,
Engkau rela menebus, menggantikan hukuman yang seharusnya kami terima itu di dalam penyaliban-Mu. Kami patut bersyukur dan menjadi berkat di dalam hidup bersekutu. Kepadamu ya Allah kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 178, bait pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan hendak bersama hidup dalam kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon, berkatilah kami dengan kehadiran-Mu melalui Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan hidup di dalamnya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-9 yang mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia, sementara kamu menantikan penyataan
Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Oma opa, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apakah Paulus munafik ketika ia menyapa dengan penuh cinta kasih di bagian awal dari kitab ini? Begitu penuh dengan kasih sayang. Tetapi setelah itu dia mengkritik, mengajak mereka membangun kehidupannya. Apakah hati Paulus tidak baik dan hanya memperlihatkan di depan orang atau dalam sebuah suratnya nampak baik? Tentu saja Paulus tidak seperti itu. Dia adalah bapak rohani dari jemaat Korintus. Ia telah membuka pelayanan di sana. Ia menanam. Tentu dia penuh dengan cinta kasih dan mau membawa jemaat itu memulai membangun kehidupannya dalam cinta yang seperti itu pula. Tentu dengan segala pergumulan setelah itu. Kalau memang tidak benar, ya harus diperbaiki, harus ada proses yang baik untuk menjadi benar. Ayatnya yang kedua dari pembacaan kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Inilah yang saya katakan tadi, menjadi sesuatu yang memang baik dan patut diberikan tempat yang khusus. Karena memang jemaat itu adalah karena Allah sendiri bekerja melalui Paulus. Allah yang bekerja. Disebutkan dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jemaat adalah orang-orang yang bersekutu di dalam Kristus. Jadi Kristus yang menguduskan. Kristus yang membuat mereka begitu rupa menjadi berbeda. Karena apa? Karena dia menebus. Ada proses, ada tahapan-tahapan di mana mereka benar-benar ada dalam berkat Tuhan Yesus itu. Dikuduskan dalam Kristus.
Karena memang kita tahu bahwa cara Kristus ini berbeda dengan cara lain. Kalau dalam beragama secara umum orang berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Allah datang dalam Kristus merubah caranya. Allah meluruskan hukum Taurat yang memang awalnya tujuannya adalah untuk membuat mereka berbahagia. Mereka bersyukur, bersuka cita karena Tuhan menganugerahkan penyelamatan. Tetapi apa yang terjadi dalam pengalaman sejarah umat pilihan itu, mereka merubahnya. Terutama setelah mereka pulang dari pembuangan Babel dengan membuat aturan tambahan sehingga hukum Taurat menjadi kaku dan berat. Dikumpulkan dalam bentuk Mishnah. Nah, ini yang menjadi persoalan tersendiri. Karena itu Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 mengkritik cara itu dengan menyampaikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Beragama itu adalah murah hati. Karena apa? Karena Allah memang membuat jalan yang baru, yang berbeda dengan cara dunia ini dalam beragama. Hatinya tertuju kepada Allah. Orang itu menjadi rendah hati karena Allah turut bekerja dalam kehidupannya. Karena itu ketika ada orang yang sakit, orang Samaria ini dia bertindak, itulah beragama. Itulah yang terjadi. Karena apa? Karena ada proses Allah yang menguduskan. Kristus yang membuat cara hidupnya berbeda. Atau Kristus yang telah meluruskan kembali hukum Taurat yang telah diselewengkan makna dasarnya. Sehingga dia menjadi kaku dan tidak bisa menyentuh hati serta orang benar-benar bersuka cita untuk hidup di dalam kebersamaan. Nah, itu dia. Jadi, Paulus mulai dengan mengatakan bahwa mereka dikuduskan. Jadi, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Umat Korintus itu ada di dalam sebuah kenyataan di masyarakat. Dengan segala problematikanya, dengan berbagai permasalahan moralitas dan sebagainya. Nah, mereka ini dipanggil. Mereka ini dibawa dalam suatu persekutuan dan diperbaharui cara hidupnya, cara beragamanya. Tetapi mereka bukan orang untuk diasingkan, bukan. Tetapi memang mereka dibentuk begitu rupa untuk mereka hadir di tengah masyarakat menjadi terang atau mentransformasi kehidupan di masyarakat itu dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai pelayanan kasih yang harusnya ada di tengah kehidupan ini. Jadi dengan begitu orang-orang ini, orang-orang Korintus ini, dia dipilih untuk diproses begitu rupa, ya. Dia dibina, dia dilatih, ya. Lalu dia melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika mereka melakukan ada evaluasi juga, apakah memang benar ada rasa cinta yang keluar dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang dikuduskan Kristus di tengah dunia ini. Jadi ada dua di sini yang sangat ditekankan, yaitu Kristus yang menguduskan, tetapi juga orang percaya yang ada dalam proses menjadi orang kudus. Jadi ada evaluasinya, ada kesediaan dari orang-orang Korintus sendiri untuk hidup di dalam cara yang baru, cara kudus, cara yang berbeda, yang menjadi berkat dalam kehidupan ini. Jemaat yang saya kasihi, dengan begitu
yang sangat diutamakan dalam orang melayani adalah, orang membangun kehidupan adalah kekudusan dirinya. Pada hari ini kita menyelenggarakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Itulah pengudusan. Dengan cara Allah menyerahkan dirinya, orang yang percaya kepadanya ada dalam proses kehidupan yang dibentuk begitu rupa, dikuduskan. Bukan dengan cara yang lain, tetapi dengan cara Allah menggantikan kita. Karena kita salah, karena orang Korintus melakukan kekeliruan dalam kehidupannya, begitu menerima Kristus, ya, ada pembaruan, ada tubuh dan darah Kristus masuk dalam kehidupannya, kehidupan kita. Karena itu kita harusnya gitu ya, harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin ada hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kalau Injil Yohanes mengatakan ada hubungan kita menerima nutrisi. Yesus Kristus adalah sumber hidup gitu ya. Itu kitab Yohanes pasal 15. Dia pokok anggur, dan kalau kita adalah carangnya, maka kita hidup dari situ. Hubungan inilah ya. Karena itu kita tidak menghakimi siapapun. Kita tidak mengatakan kepada siapapun bahwa kita lebih baik dari mereka, atau kita menghina atau merendahkan mereka. Tetapi sebagai seorang Kristen, sebagai persekutuan Kristen, kita tahu bahwa Kristus memang menyelamatkan. Dan kita berproses di situ. Nah, inilah sangat bergantung hubungannya. Mulai dengan menerima Kristus, begitu rupa kita hidup, dan kita juga tidak pernah meminta ya kepada yang lain, kepada kekuatan kuasa lain, tetapi Kristus memberikan segala-galanya, dan kita dapat berproses hidup baru. Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, temukanlah diri kita di situ. Paulus mau membawa jemaat di Korintus untuk menemukan bahwa hidupnya seperti itu. Karena itu ketika ada permasalahan, nanti berikutnya ada perselisihan, hadapilah dengan cara bahwa mereka ini orang-orang yang diperbaharui, orang yang dikuduskan oleh darah Kristus untuk bisa membangun kehidupannya. Nah, seperti itu ya. Jadi Kristus menjadi kekuatannya dalam membangun kehidupan. Ayatnya yang keempat, Paulus berkata kepada jemaat, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, dan atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Dia mengucap syukur bahwa ada berbagai persoalan, ya. Ada berbagai permasalahan, memang itu realitanya. Sebagai orang yang pernah menanam, orang yang memberitakan Injil di bagian awal di Korintus, Paulus ini, dia sadar sepenuhnya bahwa dia memang bersyukur karena apapun yang terjadi, pekerjaan Tuhan ini telah berkembang begitu rupa. Maka mulailah dengan dekat dengan Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, menerima anugerah penyelamatan oleh Tuhan, menjadi rendah hati, dan dengan begitu apapun yang terjadi, Paulus mengucap syukur. Ini bukan berarti dia lepas tangan, tetapi justru dia memulai dengan kekuatan yang luar biasa ini. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang terbebas dari apapun. Dia mengucap syukur, dia merdeka dari materi. Karena itu, berapapun yang ada, dia kelola, dia bekerja, dia juga bertanggung jawab untuk membangun.
kehidupan ekonominya. Orang yang bersyukur, dia tidak terikat dengan hal-hal materi dan sebagainya itu. Demikian juga, dia juga mengembangkan talentanya. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Moralitas juga begitu. Dia juga bisa hidup semakin bermoral. Karena dia ada di tengah lingkungan untuk menjadi berkat setelah dia dibina, ya, dibentuk begitu rupa oleh Tuhan dalam pengudusannya itu. Dan yang berikutnya, karena itu seorang Kristen itu dengan mengucap syukur dia lebih kreatif, ya, positif, dan membuat inovasi-inovasi untuk membangun kehidupan ini lebih baik. Inilah, karena itu seorang Kristen menjadi kuat dalam menghadapi apapun. Termasuk ketika kita menghadapi pandemi corona ini, seorang Kristen dia akan belajar, akan terus semakin rendah hati, mengerti kefanaan dirinya, tetapi menjadi mulia karena Tuhan menguduskannya. Dan kita bersyukur juga bahwa kita dalam situasi seperti ini, kita diberkati Tuhan dengan penyelenggaraan perjamuan kudus. Kita tidak perlu, ya, melekat pada berbagai caranya. Ya, apakah dilakukan di gedung gereja atau seperti sekarang, tetapi kita memang harus menerima sungguh-sungguh Kristus menguduskan kita. Tubuh dan darahnya diberikan bagi kita. Jemaat itu berpotensi. Mereka itu kaya. Nah itulah, kalau orang mengucap syukur, seorang pelayan akan melihat hal itu. Seorang pelayan, seorang Kristen, dia bisa melihat bahwa ada potensi yang besar. Bukan menghinanya, tetapi memotivasi mereka untuk berkembang. Ayatnya yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Jadi seperti itu. Ya, kalau orang yang mengucap syukur itu, ya seperti itu dia. Dia semakin bisa melihat orang lain, jemaat, kekasih-kekasih Paulus ini. Demikian juga kita, ketika kita bisa bersyukur karena dikuduskan, ya, kita dikuduskan, kita diberkati oleh Tuhan, berproses begitu rupa, maka kita memandang yang lain itu dengan sangat positif dan membantu mereka membangun kehidupannya. Jadi, jemaat tidak usah berputus asa. Apapun yang akan disampaikan oleh Paulus merupakan berkat juga. Begitu juga ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, apapun yang kita bisa renungkan bersama, kita bersyukur, ya. Karena memang kita kaya dalam banyak hal. Kita semakin diteguhkan juga gitu ya. Pada ayatnya yang ke-8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di perjalanan hidup itu begitu. Jadi di perjalanan hidup kita banyak tantangan, rintangan, tetapi kita semakin diteguhkan gitu ya. Karena apa? Karena memang kita ada dalam Tuhan. Ya, kita sudah ada dalam koridor hidup yang baik. Jadi bagi Paulus, jemaat yang memang punya kehidupan yang dikuduskan oleh Tuhan itu, harusnya mereka juga mampu bersyukur, bersukacita melihat bahwa segala yang ada pada mereka positif gitu ya. Ayatnya yang ke-5 tadi itu kekayaan yang luar biasa gitu ya. Karena bisa melihatnya, dikembangkannya saja dalam semua aspek. Kita masing-masing diberikan oleh Tuhan untuk kita kembangkan. Jadi kita kaya di situ. Karena kita tidak terikat dengan apapun dunia ini. Pengetahuan yang diberikan, kita kembangkan begitu rupa ya. Segala potensi dalam diri kita, kita kembangkan. Berbagai permasalahan yang terjadi tidak bisa menenggelamkan kita, tetapi kita semakin kreatif membangun kehidupan ini. Itulah orang-orang yang bersyukur, yang mampu melihat segala sesuatu itu
baik. Bagus. Ya. Saya mengajak kita semua untuk melihat secara positif dan terus mengucap syukur. Karena apa? Karena kita sangat berpotensi besar dan kita bisa berkembang. Barangkali ada tantangan-tantangan, ya, masalah-masalah. Karena itu kita itu diteguhkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah dibiarkan. Ya, kita benar-benar diteguhkan oleh Tuhan. Kita terus berjalan ke depan dalam pemeliharaan Tuhan. Selamat mengikuti perjamuan kudus ini. Tuhan memang menguduskan kita. Terimalah proses yang ada untuk kita benar-benar dapat hidup dengan syukur dan melihat segala sesuatu secara positif, ya. Apapun yang terjadi itu kita melihat potensi besar dalam diri kita juga bagi yang lain untuk berkembang, dan ketika kita berjalan kita diteguhkan oleh Allah. Ketika kita menghadapi masalah kita semakin dewasa dan terus kita berjalan ke depan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam penetapan perjamuan kudus. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25 yang menyatakan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.'" Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di dalam perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat yang saya kasihi, mari kita berdoa. Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih,
Kami mohon kiranya oleh Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia, yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah kita memasuki perjamuan kudus ini, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus
Ambillah. Dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Saya akan membacakan kitab Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 87, bait pertama. Aku mau bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan ruhku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Persembahan yang jemaat berikan dapat disampaikan di saat kita beribadah di gereja atau dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan menyertakan bukti transfer ke bendahara. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait ketiga, hidup kita yang benar. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan pengudusan-Mu. Lalu Engkau juga membimbing kami di perjalanan hidup, sehingga kami benar-benar ada dalam proses, dan firman-Mu telah membawa kami untuk menghayati hal itu. Lalu kami dituntun untuk mengucap syukur. Apapun yang kami alami, kalau kami punya hubungan yang baik, dikuduskan oleh Tuhan, diproses dan kami semakin dewasa, maka hidup kami akan semakin kuat dan kami memiliki rasa syukur yang besar. Sehingga dunia mendapatkan kesaksian yang tepat
bahwa hidup ini haruslah hidup yang benar-benar di dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kami tidak dikuasai oleh dunia ini. Kami semakin kreatif, kami membangun dengan ucapan syukur. Walau awalnya kecil, tetapi karena kami tekun, dia menjadi besar. Walaupun awalnya sedikit dan sulit, karena kami bertekun di dalam Tuhan, kami sukses di dalamnya. Ketika sulit dan hampir tidak bisa terpecahkan berbagai hal, ada inovasi karena Engkau membuat kami benar-benar merdeka dan membangun kehidupan. Kesaksian kami adalah kami hendak bersyukur kepada Tuhan di sepanjang kehidupan ini dan membawa orang untuk bersyukur, mengembangkan kehidupan dengan segala kerendahan hati. Kami semua berkarya. Doa kami untuk seluruh warga jemaat, untuk mereka yang mengikuti ibadah ini. Biarlah ada sukacita mengalir dan mereka semakin teguh berpegang pada imannya akan Kristus yang menguduskan, yang rela memberikan tubuh dan darahnya, supaya yang percaya sungguh-sungguh di prosesnya keluar dari segala dosanya dan hidup baru yang terus-menerus dalam proses dibaharui. Mujizat-Mu Tuhan terjadi juga walau ada berbagai kendala besar, hampir tidak mungkin. Tetapi bagi-Mu, Allah yang menyatakan kuasa dan mujizat, menjadi mungkin dan terjadi. Kami mengucap syukur ada banyak yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu agar mendampingi seluruh warga jemaat. Mereka bersuka cita dan terus memuliakan nama-Mu. Engkau jaga pelihara para pelayan-Mu, demikian juga seluruh warga jemaat dan mereka yang ikut serta untuk bersama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Diberkati Tuhan. Kami doakan mereka semua dalam cinta kasih-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, jika kami dalam berbagai hal mengalami kesulitan, Engkau tolong kami. Ketika kami mengalami keberhasilan, Engkau juga meneguhkan dan semakin meyakinkan kami. Karena itu apapun yang terjadi, kami terus ada dalam cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk berbagai kesulitan yang kami alami, baik sebagai pribadi maupun persekutuan. Tuhan tolonglah kami. Demikian juga pergumulan kami untuk menyelenggarakan kembali ibadah-ibadah. Juga keperluan-keperluan kami untuk mengelola ibadah online seperti sekarang ini. Kami percaya kasih-Mu, berkat-Mu tak berkesudahan dan menolong kami semua. Sehingga jemaat terus dibangun begitu rupa, iman semakin kuat melalui pelayanan online, tetapi juga direncanakan untuk pelayanan di gedung kami. Tuhan memberkati supaya kami terus melayani. Terpuji Engkau ya Allah, Allah kami. Kami berdoa kepada Tuhan untuk sukacita yang dialami oleh jemaat kami. Baik karena ulang tahun kelahiran dan perkawinan, tetapi juga berbagai sukacita yang mengalir karena iman mereka meneguhkan, mereka melangkah terus ke depan. Tetapi juga jemaat kami yang mengalami berbagai kesulitan, terutama karena dampak pandemi corona ini. Kami mohon ya Allah campur tangan-Mu, berkat-Mu untuk pemerintah kami, dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mendampingi kami untuk terus membangun, mengambil kebijakan-kebijakan, karena itu Tuhan memberkati dari pusat sampai ke daerah. Juga para aparat, para tenaga medis yang bekerja keras, gugus tugas COVID-19, baik itu yang di pusat maupun di daerah. Bahkan di gereja kami juga, Tuhan memberkati supaya semua berjalan dengan baik. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau juga memberkati kami
dengan selesainya program kerja dan kami mempersiapkan diri untuk memilih pelaksana harian majelis jemaat dan pengurus pelayan pelengkap. Tuhan memberkati proses yang ada, pilihlah kami, bimbinglah kami, dan ajarlah kami untuk saling mendukung agar kami terus melayani dan nama-Mu yang dipuji dimuliakan. Kami berdoa menyerahkan berbagai kesulitan yang jemaat alami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pemulihan Tuhan ada untuk mendampingi mereka semakin pulih. Tuhan juga memberkati mereka yang bergumul. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kekasih-kekasih kami. Kami percaya juga mereka semakin dewasa dalam menghadapi kehidupan ini dalam pergumulan yang mereka alami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, berkat-Mu untuk berbagai pergumulan, tetapi juga sukacita, kesenangan yang kami alami. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Perjamuan kudus ini telah meneguhkan iman kami, telah meyakinkan kami kembali bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, masih banyak yang hendak kami sampaikan padamu. Kami sadar akan keterbatasan kami, dan kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Karena itu terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, akan dikelola untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menyerahkan tubuh dan darahnya kepada kami umat manusia, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, berikut akan disampaikan pada Jemaat Minggu 12 Juli 2020. 1. Kelas katekisasi. Telah dibuka pendaftaran calon katekisasi baru tahun 2020-2021. Pendaftaran diperpanjang mulai tanggal 6 Juni sampai 18 Juli 2020. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi dapat mendaftar kepada Diaken Marina Herva Warubu dengan mengisi formulir katekisasi yang dilengkapi fotokopi surat baptis dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Adapun nama calon katekisasi sebagai berikut: Ebenezer Mesituhu Harifa, Ayah Ingati Harifa, Ibu Diaken Marina Harifa Warubu Sektor 1, Raya Diarodo, Ibu Linda Sarage dari Sektor 2, Jalo Delion Gultom. 2. GPIP Bojonggede akan membentuk tim multimedia untuk membantu pelayanan baik yang berbentuk online maupun offline. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan bergabung dalam tim multimedia GPIP Bojonggede, mohon menghubungi Sekretaris Majelis Jemaat. 3. Majelis Jemaat GPIP Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 12 sampai 18 Juli 2020. Tanggal 12 Juli 2020, Saudari Irania Yuliarti dari Sektor 2. 13 Juli 2020, Saudari Kristabel AFN dari Sektor 3. 15 Juli 2020, Bapak Daniel HS dari Sektor 1. 16 Juli 2020, Bapak Jeffrey B. Masi
dari sektor 3. 18 Juli 2020, Saudari Ningka Mariana Bernardus dari sektor 3. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat berkaya di minggu yang baru. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kekasih Kristus, pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 121, baitnya yang kedua, Hai pergi dan wartakan. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, hiduplah dalam damai sejahteranya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.